Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri Nur Rizky, mahasiswa Fakultas Hukum semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya hak moral dan hak ekonomi. Dalam video ini saya akan menjelaskan ada hal-hal yang menjadi urgensi, bagaimana pentingnya hak moral dan hak ekonomi, dan bagaimana tantangannya ketika memang mempertahankan hak moral dan hak ekonomi. Ini menjadi tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum kekayaan intelektual yang dosen pembimbingnya atau dosen pengampunya yaitu Ibu Eriska Ginalita SHMH yang saya hormati dan yang saya muliakan. Izinkan saya menjelaskan beberapa poin yang menjadi urgensi tentang tantangan perlindungan hak moral dan hak ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi. Yang pertama, hak moral ini kita ketahui semua bahwa hak moral ini dan hak ekonomi ini menjadi penting akan urgensinya atau kesinambungannya ketika kita mempunyai karya, ketika kita mempunyai hak yang memang menjadi kewajiban kita yang perlu kita jaga. Hak moral berkaitan dengan pengakuan dan integritas karya pencipta. Contohnya adalah hak pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya atau mencegah perubahan karya yang merusak reputasi. Hak ekonomi di sisi lain berfokus pada manfaat finansial dari karya, seperti royalti atau lisensi. Perlindungan kedua hak ini penting untuk memberikan insentif bagi kreativitas, memastikan keadilan, dan mendorong inovasi. Yang kedua, tantangan dalam globalisasi. Ketika kita mempertahankan hak-hak moral dan hak ekonomi, pasti ada tantangannya. Apalagi di era globalisasi dan di era digitalisasi yang perbedaan sistem hukum dan perlindungan hak cipta antar negara ini menjadi hambatan besar. Ada beberapa poin yang memang menjadi tolak ukur atau menjadi urgensi yang nanti saya akan jelaskan. Yang pertama, beragamnya standar hukum internasional. Jadi tidak semua negara memiliki regulasi yang sejalan dengan standar internasional seperti konvensi Bern atau TRIPS. Hal ini menciptakan celah dalam perlindungan hak pencipta di tingkat global. Kemudian, pembajakan lintas batas. Teknologi digital memudahkan akses ilegal ke karya seni, musik, atau film dari berbagai negara tanpa memperhatikan izin atau royalti kepada pemilik hak. Jadi dengan berkembangnya teknologi digitalisasi yang hari ini masif, itu menjadi hambatan besar bagi orang-orang yang mempertahankan hak moral dan hak ekonomi. Contoh seperti banyak hari ini hak-hak karya atau karya-karya yang dilanggar atau dijadikan plagiat ya, tapi tidak dicantumkan nama yang benar-benar dia itu penulisnya. Itu menjadi hambatan besar bagi seorang yang
suka menulis karya, entah itu musik, seni, dan lain sebagainya. Kemudian kurangnya edukasi dan kesadaran. Jadi banyak masyarakat di berbagai belahan dunia yang tidak memahami pentingnya menghormati hak cipta, sehingga praktik pembajakan terus terjadi. Jadi memang terkhusus di Indonesia lah banyak kurangnya edukasi atau pemahaman terhadap masyarakat. Jadi intinya di kementerian terbaru, yaitu Kementerian Komdigi, Menteri Komunikasi dan Digital. Jadi dengan nama kementerian tersebut itu lebih spesifik lah, lebih spesifik, berarti membahas tentang bagaimana hari ini menggunakan digital yang betul-betul sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan norma hukum, dan sesuai dengan norma agama gitu. Kemudian yang ketiga, tantangan dalam era digitalisasi. Digitalisasi mengubah cara karya diciptakan dan dibagikan, tetapi juga menghadirkan masalah baru dalam perlindungan hak. Yang pertama, replikasi dan distribusi tanpa batas. Karya digital seperti musik, e-book, kemudian gambar dapat dengan mudah diduplikasi dan didistribusikan tanpa izin, merugikan hak ekonomi pencipta. Hari ini sudah tersebar atau sudah kita ketahui lah, dengan berkembangnya digitalisasi, hak ekonomi juga memang terganggu. Masih banyak orang-orang yang menduplikat hasil karya-karya orang lain, seperti gambar, seni, kemudian musik dan lain sebagainya, dan didistribusikan, bahkan dijual belikan tanpa izin si pemiliknya, sehingga itu menjadi menjadi tantangan kita bagi orang-orang yang mempunyai karya di era digitalisasi ini, bagaimana mempertahankan atau mempertahankan di era digitalisasi ini. Kemudian kesulitan melacak pelanggaran. Diidentifikasi pelanggaran di dunia maya menjadi sulit karena anonimitas pengguna dan distribusi yang sangat cepat melalui platform seperti media sosial atau situs berbagai file. Kemudian penggunaan kecerdasan buatan AI ya. AI mampu menciptakan konten seperti musik atau gambar berdasarkan data pelatihan dari karya yang ada. Hal ini memicu perdebatan tentang siapa pemilik hak moral dan hak ekonomi dari karya tersebut. Jadi sangat alot sekali ya. Kemudian bagaimana upaya mengatasi tantangan yang tadi saya jelaskan. Tantangan di era globalisasi dan di era digitalisasi. Yang pertama, harmonisasi hukum internasional. Negara-negara perlu bekerja sama untuk menyelaraskan undang-undang perlindungan hak cipta di tingkat global. Itu jadi harmonisasi atau kolaborasi hukum internasional. Bagaimana hari ini menyelaraskan undang-undang perlindungan hak cipta dan hak ekonomi di forum-forum global. Ini perlu para pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang punya akses ke internasional, ini wajib dibahas. Kemudian edukasi publik, udah jelas. Kemudian penguatan teknologi perlindungan. Jadi pada intinya globalisasi dan digitalisasi membawa tantangan besar dalam perlindungan hak moral dan hak ekonomi, tetapi juga menawarkan peluang untuk solusi inovatif dengan regulasi yang lebih baik, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesadaran.
Perlindungan terhadap kekayaan intelektual dapat diperkuat, mendorong lingkungan yang lebih adil bagi para pencipta di seluruh dunia. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.